adab-adab yang ringan jika diremehkan akan melahirkan dosa-dosa besar. Maka jangan heran jika seseorang meremehkan adab, perlahan ia akan juga meremehkan adab dia kepada orang tua, adab dia kepada guru, adab dia kepada Allah. Yang penting satu tujuannya, nafsunya kenyang. Ada dosa yang terasa pahit ketika kita lakukan. Ada maksiat yang membuat hati langsung gelisah. Namun hati-hati, ada satu perkara tidak menimbulkan rasa bersalah yang kuat, namun pelan-pelan bisa membunuh keimanan. Itulah syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang detox hati. Setelah sebelumnya kita membahas tentang detox hati yang ke-12, kita akan masuk ke detox hati yang ke-13. Ikhwati wa akhwati arsyadanallah wa iyyakum ala ta'atih. Tema detox yang ke-13 adalah tamak dan hilangnya adab makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada orang yang tidak makan barang haram, tidak pula dia mendekati makanan yang syubhat. Namun mengapa hatinya keras dan membatu? Ia menjaga halal, namun persoalannya ia kehilangan adab. Ia memilih makanan-makanan yang halal, yang benar, tapi cara dia mengambilnya itu yang salah. Inilah racun berikutnya dalam detox hati, yaitu adalah tamak dalam makan, dan melahirkan hilangnya adab saat menikmati nikmat Allah. Tamak bukan sekedar mengambil banyak. Tamak adalah tidak tahu batas, tidak tahu hak orang lain, dan tidak tahu diri di hadapan Allah. Allah ingatkan kita dengan peringatan yang sangat halus namun menghantam jiwa. Kata Allah, "Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah." Makanlah dari rezeki Tuhan kalian Allah dan bersyukurlah kepadanya. Surah Saba ayat 15. Kalau kita perhatikan urutannya, Allah menyebut makan lalu syukur. Artinya apa? Bahwa setiap suapan harusnya melahirkan adab yang baik, rasa syukur yang bertambah, dan bukan keserakahan. Apabila adab ini hilang, maka berubah makan kita dari ibadah menjadi pintu dosa. Rasulullah SAW mendidik umat ini bukan hanya tentang apa yang dia makan, tapi bagaimana cara dia makan. Suatu ketika beliau mengingatkan anak kecil bernama Umar bin Abi Salamah ketika dia tergesa-gesa untuk mengambil makanan. Kata Nabi yang mulia, "Ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Hai anak muda, anak kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini nampak biasa, sederhana, namun sesungguhnya ada tamparan keras bagi jiwa-jiwa yang tamak. Karena orang yang tamak atau orang yang rakus, dia tidak peduli siapa yang ada di kanan dan kirinya. Dia tidak peduli bagian dirinya atau milik orang lain. Yang penting satu tujuannya, nafsunya kenyang. Disinilah ada yang hilang, adab. Dan ketika adab hilang, ketamakan akan hidup tambah subur. Para ulama memahami bahwa hilangnya adab makan adalah tanda rusaknya hati. Oleh karenanya mereka berkata bahwa adab-adab yang ringan jika diremehkan akan melahirkan dosa-dosa besar.
Maka jangan heran jika seseorang meremehkan adab makan, perlahan ia akan juga meremehkan adab dia kepada orang tua, adab dia kepada guru, adab dia kepada Allah. Dan tamak dalam makan ini berbahaya karena menumbuhkan sifat yang tidak pernah merasa cukup. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labdagha lahu mathalitha." Andaikan anak Adam mendapatkan 2 lembah emas, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Saking tamaknya, bahkan yang 2 belum habis, sudah mencari yang ketiga. Dan bila sifat tamak ini dibiarkan terus di meja makan, maka dia akan merembet ke hal lainnya. Dia akan merembet ke persoalan harta, jabatan, pujian, dan tidak sedikit mungkin dakwah yang berbuah persaingan. Waliyadzubillah. Maka tamak di piring adalah latihan dalam tamak dalam kehidupan, sehingga kalau kita mampu untuk menjaga diri dari ketamakan kita dari hal kecil, terutama dalam makan, insya Allah berdampak tenangnya kita di dalam kehidupan kita. Ulama salaf sangat takut dengan kondisi seperti ini. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, makanlah sekadar kebutuhanmu, karena kenyang berlebihan akan mematikan hati. Lihatlah saudaraku, betapa banyak nikmat Allah yang hilang keberkahannya bukan karena kurang, tapi karena tidak dijaga dengan adab. Betapa banyak meja makan yang penuh namun tidak mengantarkan pemiliknya kepada rasa syukur. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal akalata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Tuhan kita itu ridha kalau seorang hamba ketika dia makan satu suapan, ia kemudian memuji Allah dengan nikmat tersebut. Maka satu suapan dengan penuh syukur dan adab lebih dicintai Allah daripada sepiring penuh tanpa rasa syukur. Ikhwati yang dimuliakan Allah, maka detoks hati hari ini bukan tentang mengurangi menu, bukan tentang halal dan haram, tapi tentang menghidupkan adab dan menghidupkan syukur. Dia bukan hanya sekedar tentang menahan lapar, tetapi menundukkan nafsu makan. Karena perut yang beradab akan melahirkan hati yang tawadu, dan hati yang tahu adab akan mudah tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Next kita lanjut ke detox hati yang ke-14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.